dari dua rumah yang sudah saya kunjungi dan dari teman-teman sudah semua. Yang Bu, kami di sini ingin melihat homestay. Kalau rumah ini juga ada homestay itu. Iya. Kalau kamu boleh tahu di rumah ini ada berapa kamar? Yang saya siapkan 2 kamar. Boleh kami lihat? Boleh, silakan. Ini kamar pertama. Iya. Wow. Ini nggak ada ranjang. Tidak disediakan ranjang ya Bu? Tidak pakai ranjang. Berarti ini kalau misalnya tidak ada pengunjung, Iya, gitu. Kadang anak datang gitu. oh, ini per kamarnya berapa? Kemarin dikasih 100. Nah, Kalau ada tamu tak siapin aja, tapi kalau hari-hari nggak pakai ini. kalau kamar Yang di sini pakai kipas ya Bu ya? Iya, pasti pakai kipas. Kamar mandinya di sini. Kalau pas ada tamu sini tak siapin untuk musola. Musola ya? Iya. Dari kemarin ada mas kegiatan pengajian di bulan sih, jadi untuk tempat-tempat bareng. Sederhana saja. Sangat rajin. Iya, udah anak saya sendiri yang bantu-bantu. nggak ada kerja dan tempatnya sempurna. Balik ke Sini ada tembok tempel. Kalau kurang ini ambil ini gue masuk. kalau berpandemi itu gimana? Jadi di sini nggak pernah kuliah apa, nggak pernah dapat pelajaran apa. Tapi sering ada tamu. Dua kali sebelum pandemi, sekali sama ini. Itu kok kan yang satu ada AC, yang satu enggak. Perbedaannya apa? Itu AC-nya boleh dinyalakan. Boleh. Berarti harganya enggak ada perusahaan. Nggak ada perbedaan.
Sama di tempat lain nggak pakai AC juga sama harganya dengan pakai AC. Saya udah bilang nggak pakai AC, kenapa nggak ada bedanya? Tapi nggak ditanggapi ya sudah. Itu nggak ada penamaan, Kenapa? penamaan homestay. Ya ada tapi belum dipasang. Tadi udah dibikinin ya? Iya. Saya banyak bapak-bapak yang nggak jalan juga. Anak saya kan dosen juga, tahu bapak-bapak kalau di Sumatera itu maunya walaupun sederhana, tapi senangnya kan makan ini loh, stres. Iya mas. Dan juga sebagai air yang memiliki daya punya kawasan dan punya pengetahuan yang banyak baiknya pariwisata yang ada di desa ini dan desa lain selain Anda. Next. Nah, oke. Terima kasih. Kadang Mbak Sastro, itu saran saya, mudah-mudahan bisa terwujud. Harapan saya Mbak Sastro tempatnya bisa jadi homestay sultan. Ada sepedanya, motor sepeda, Rio. Oke. Lanjut ke program mana? Ini punya diskusi juga. Oke, next. Ini homestay dengan enak, full, ya, lagi kurang baik, fasilitasnya, tidak kalau tidak itu, dan layaknya kota. Next. Kekurangan, saya tidak akan membacakan kekurangan yang banyak. Dan kekurangannya hanya satu, meja kursi di ruang tamu di depan kamar-kamar itu tidak ada. Itu sebaiknya. Oke, kedua, untuk berinteraksi antara orang-orang yang itu ada satu dan juga dengan pemilik dari rumah. Nah, terus yang selanjutnya apabila homestay itu punya fasilitas tambahan sepeda seperti apalagi itu, mohon dimasukkan ke dalam profil pegawai. Apa itu? Ini adanya. Ini baru tapi hari Kamis, hari Rabu. Belum mohon izin saya dari begini karena memang sudah saatnya dan kemudian Pak nanti setelah mereka mengenal lagi naik mobil ini juga
terus oleh-oleh berapa? Oleh kan harus mana? Kan dikasih kaos sama tempat standar. Karena perkataan ini salah satu dari saya kan harus membalas ya, karena saya dikasih, sudah saya berikan ke program satu, terus malu ternyata mereka juga. Aku berstatus itu, status juga apa namanya? Saya tinggal berapa? Sudah berapa? Saya mau pulang, hanya tak tahu di rumah. Apa? Aku berterus. Itu status kita ramah tamah kepada tamu. Apakah ramah tamahan itu ada greeting, selamat pagi, itu merupakan ramah tamah. Ya kan? Itu pernah mengucapkan itu kemarin yang kita selamat pagi. Sudah mengucapkan waktu pamitan di mana? Terima kasih atas perhatian kepada semua. Kita mendapat dari Pokja proses. Ketuanya Ibu Luwiti. Berapa? Oh, ini yang punya goreng, cireng, iya cireng. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah menjadi kembali ya dua dari dalam logika dan kekurangan darinya menjadi berat logikanya juga disampaikan kekurangannya disampaikan kita benar. Kemudian selanjutnya dari mahasiswa kemarin ini juga silakan siapa yang mau menyampaikan. Baik, Assalamualaikum dan ini saya akan memberi Pak Harto. Jadi di konten Pak Harto ini kontennya itu berbeda dari konten pada umumnya. Jadi pemilih konten berbeda bersama. Kalau ini yang menjelaskan terletak di Jawa Timur. Jadi konten ini belum memiliki ruang tamu dan ruang makan spesifik, tapi ada jenis pasti dilakukan bisa dicapai dengan 5 tahun juga. Untuk keamanan atau ruang tidurnya sudah dari video dan ventilasi juga. Ada ruang juga untuk lemari juga kan bisa menaruh untuk ganti pakaian. Ada kamar baru juga, ada hotel juga. Namun terlihat tempat sebelumnya belum dipakaikan ready. Tapi jika ada kamar yang datang, nanti akan dipakaikan ready dan tanpa masalah. Dan terlihat juga ada ranjang dan fitness juga. Selanjutnya ke dapurnya. Dapurnya juga ada lampu juga dan sedikit sampah di bawah itu. Selanjutnya di kawasannya itu
pakaian juga. Pakaiannya pun belum keluar. Sebenarnya di depan kontennya sendiri sudah tersedia untuk tempat cuci tangan, namun belum ada sabun di sana. Untuk sebenarnya kontennya sudah yang tersedia untuk jika kaki ada yang mana. Jangan satu kontennya sudah kaki orang dijadikan dari kontakan. Nah, caranya sendiri mungkin bisa dilihat di bawah pojok kanan tersebut itu ada ventilasi udara. Namun kurang ada saringan itu atau saringan untuk pesawat yang lebih masuk. Itu. Selanjutnya lampu juga masih kurang terang, tapi masih di bawah bantuan ini. Ya. Ada teras juga yang digunakan untuk beri campur juga. Ya, ada. Di sekitarnya ada dapur juga alat masaknya dan alat itu lengkap. Saya sudah cek apa namanya, sendok, batu, dan untuk kunci atau kunci itu dan yang bisa di kamar itu sudah saja dapat digunakan dengan baik. Oh iya, di belakang dapur itu bisa dilihat di bagian bawah ada shower dan di atas itu ada penyaring udara ya, penyedot udara. Namun di ruangan itu masih kurang ada tapi masih digunakan fan pakai itu. Jadi waktu dua ini sudah 2 kali beroperasi, satu sebelum pandemi dan satu lagi sebelum pandemi ya, jangan. Ya untuk orang anak tidak ada yang kemarin kunjungan itu, tapi 25 tahun saja. Selanjutnya tulisan kata pesona itu belum ada apa itu. Oh ya, penjelasan mengenai hasil observasi kita kemarin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai homestay milik Pak Agus ya yang pertama. Nah di sini kita bisa melihat bahwa fasilitas yang ada di homestay Pak Agus itu menurut saya sudah cukup memadai karena untuk di kamar itu bisa dilihat sudah ada sleeping bag, jadi ada spray, ada selimut seperti itu. Untuk kebersihannya juga sudah sangat baik, pencahayaan juga sudah baik. Kemudian ada meja dan kursi. Hanya saja kemarin saya tidak menemukan adanya hand sanitizer ya. Kemudian di ruang tamunya juga cukup luas, jadi ruang tamunya sangat cukup untuk digunakan para tamu mungkin ingin berbincang-bincang. Di ruang tamu juga dilengkapi dengan tempat sampah. Kemudian meja dan kursinya juga cukup banyak ya. Akan tetapi di sini juga kemarin belum ada tisu, mungkin karena belum ada persiapan gitu ya, jadi tidak ada tisu. Hand sanitizer juga belum disediakan. Kemudian lanjut ke kamar mandi, limpah untuk tidak mungkin kekurangan air. Di kamar mandi. Kemudian di ruang makan itu sudah cukup memadai ya, ada beberapa kursi di sana. Kemudian bersih juga untuk alat-alatnya, kemarin saya cek juga bersih. Ada tisu, ada tempat sampah juga. Nah mungkin saran dari saya itu untuk mungkin penataan tempatnya ya, mungkin lebih ditata lagi untuk penempatan barang dan lain sebagainya sehingga lebih enak dilihat gitu. Kemudian untuk tempat cuci tangan di depan homestay juga belum ada, papan nama homestay belum ada. Kemudian
tulisan satu tahun sana juga belum ada. Nah kemudian ini homestay milik bumi. Jadi homestay milik bumi ini juga tempatnya terpisah dari dari tempat tinggal bumi ya. Jadi ini bentuknya satu rumah, di sana ada satu kamar, ada ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Kita mulai dari kamarnya ya. Jadi di kamar ini mungkin karena rumahnya tidak menyatu dengan rumahnya bumi, sehingga mungkin barang-barang yang ada di sana masih ada beberapa kekurangan. Seperti kamarnya ini belum ada bantal, kemudian belum ada spray, lemari, dan tempat sampah gitu. Tetapi kemarin kata bumi itu bisa disediakan apabila ada tamu berkunjung. Kemudian untuk pencahayaan di kamar sudah sangat baik, sirkulasi udaranya juga sangat baik. Kemudian di toiletnya ini juga luas ya, sudah ada ya. Ada beberapa ruangan juga di sana. Misalnya untuk ruang makan itu masih menyatu dengan dapur gitu. Jadi berbeda dengan milik kamu tadi yang benar-benar ada meja makan untuk beberapa orang. Nah di rumah bumi ini mungkin meja makannya bisa diletakkan di sebelah dapur. Untuk alat fasilitas yang diperlukan di kamar seperti tempat makan, itu juga perlu disiapkan ya. Kemudian penataan ruangnya juga perlu dibenahi. Mungkin menjadi potensi yang cukup besar ya, karena untuk bangunan homestay juga sudah sangat bagus, hanya saja perlu ditambah fasilitas yang diperlukan. Kemudian untuk kelengkapan seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan juga belum ada, buku tamu juga belum ada, papan nama homestay juga belum ada, kemudian tulisan serta pesona juga belum ada. Mungkin dari saya cukup itu saja. Selanjutnya saya silakan ke Adel. Homestay ini belum memiliki nama, dan untuk rumah menurut saya tidak bagus untuk dijadikan tempat, karena memiliki halaman yang luas dan kebersihan rumah di 5 area sudah bersih, pencahayaan yang cukup, dan untuk pemasangan spray mungkin karena belum ada minat jadi belum dipasang dan tak jelas. Mungkin saran dari saya, homestay ini perlu adanya pembayaran yang membuat dari bilik kamar, kamar mandi, dan untuk tata letak barangnya mungkin di rumah ruangan perlu dirapikan lagi agar tidak berbeda. Selanjutnya di sini adalah homestay dari Pak Lingkungan. Tapi waktu itu kami sempat survei bersama teman-teman sakit, berkunjung dan bertemu keluarga. Video bisa dibuka.
Ini rumahnya terlihat seperti kontrakan karena emang satu rumah itu kosong, terdapat 3 kamar, tapi belum barang-barang ini banyak yang kosong, belum ada lemari, belum ada kursi, meja dan lain-lain. Untuk dapur juga belum full, belum ada piring, belum ada sendok, kompor dan lain-lain. Begitu juga dengan kamar mandinya. Namun pencahayaan juga sudah bagus, airnya juga lancar dan bersih. Selanjutnya itu ada homestay dari Ibu Irwan. Namun ini masih dalam perencanaan yang memiliki keunggulan yang besar karena berada di depan Dewi. Ini merupakan rumahnya yang masih dalam bangunan kosong dan perlu pembangunan ulang. Mungkin begitu saja dari saya. Akan dilanjutkan proyeknya. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Kasih semangat Ibu. Tinggal 2 hotel lagi. Yang pertama tempat Ibu Rumita. Kemarin saya mengunjungi 2 rumah, tempat Bu Rumita dan juga tempatnya Bu Jatitem. Tapi beliau berdua pemilik rumah boten-boten ya pada hari ini dagang yang Bu Rumita. Mungkin untuk yang Bu Jatitem itu karena sudah sepuh jadi tidak bisa mengikuti kegiatan di bapak-bapak ini. Jadi kayak yang diceritakan Pak Bang kemarin yang di mana Pak ada itu yang pemilik rumahnya sudah sepuh. Nah, saya jadi membayangkan posisi ketika Pak Bang menginap di Madarjo, lalu misalkan menginap di tempat Bu Jatitem, kemungkinan nanti feel yang dirasakan, perasaan yang dirasakan oleh wisatawan itu sama seperti yang dirasakan Pak. Tapi kita bahas yang tempat Rumisa dulu. Untuk rumah Ibu Rumisa yang akan dijadikan homestay atau yang bisa bisa digunakan untuk menginap tamu ada 2 kamar. Nah, namun yang hasil yang kemarin saya amati di sana, saya kunjungi itu 2 kamar belum siap untuk dijadikan sebagai tempat menginap karena memang pertama dari tempat tidur itu belum ada. Jadi dari ranjang, kemudian kasurnya dan lain sebagainya itu memang belum ada. Tapi kemarin bapaknya ngerti kalau misalkan ada tamu atau mau digunakan itu bisa disiapkan. Nah itu perlu kalau misalkan memang mau digunakan ya sudah boleh digunakan disiapkan kasurnya dan sebagainya. Kalau sekarang kamarnya masih digunakan sebagai soal kemarin. Nah kemudian kunci pintunya juga hanya bisa dikunci dari dalam Mas Gregel Top. Nah, kalau kita bicara tadi satu pesona ada poin kamar, itu aman kalau misalkan tamunya sudah berada di kamar. Tapi kalau tamunya mau pergi, nggak bisa dikunci dari luar. Pasti tamunya itu minta laptop, minta dompet dan lain sebagainya itu pasti ada sedikit rasa was-was khawatir karena meninggalkan barang-barang berharga tanpa kunci pintu kamarnya itu pasti. Jadi nanti di nanti kalau pakai itu harus ada pengeluaran juga. Kemudian ini juga sudah banyak yang sudah bisa dicek ulang lagi. Mejanya ada tapi kurang kurang layak juga, tapi kurang nyaman kalau tamu nanti sampai meja itu. Jadi lampunya juga sudah bagus, kamar-kamar belum ada, almari juga belum ada, kipas angin
jarak kecil itu juga perlu dibersihkan, jangan sampai denderan nyiapkan kipas angin tapi lupa dan detail seperti galing-galingnya itu belum dibersihkan. Karena kadang kan kipas angin pas muter itu nggak kelihatan kotor, tapi ternyata itu kotor banget dan kalau misalnya tidak dibersihkan itu malah bisa bikin pilek, nggak enak gitu. Udara yang kita hirup itu malah jadi nggak enak. Jadi detailnya juga harus kita perhatikan kipas angin. Contohnya. Kemudian ruang tamunya sudah bagus, ya perlu dibersihkan lagi karena memang kemarin kita sudah menggunakan kunjungannya ke sana. Jadi kalau misalkan ada tamu jelas dibersihkan semuanya. Kamar mandi dan toilet sudah bagus, tapi ya tetap harus dibersihkan. Dapurnya juga, kemudian alat makan dan lain sebagainya yang berada di dapur dan di tempat makan itu juga masih perlu banyak perhatian khusus. Jadi mejanya saya bongkar, piring, gelas, kemudian teko atau apapun itu tempat air yang digunakan nanti untuk menyimpan air minum itu juga perlu dibersihkan atau perlu disiapkan yang higienis seperti itu. Nah kemudian papan nama homestay belum ada, tulisan sabta pesona dan kota percintaan juga belum ada. Tapi ini tetap memungkinkan untuk nantinya dijadikan homestay. Kemudian tamu juga masuk. Oke, next. Yang kedua, rumah ibu dan oke, boleh pakai R ya. Nggak pakai R ya? Nah, udah hitam. Nah, ini kalau dijual langsung menarik perhatian karena halamannya luas, urusan rumahnya juga lebar. Di depannya itu ada pagar pendek itu ya, kayak rumah-rumah tradisional. Terus di depannya itu ada kursi yang buat santai-santai. Itu begitu pertama kali kita lihat dari luarnya saja, kita udah wah enak nih homestay-nya. Itu kesan pertama yang didapatkan ketika melihat homestay atau rumah dan sistem. Nah kemudian kelebihan lainnya dari rumah Buddha sistem ini itu tepat di pojok di pinggir jalan. Jadi sebelah timurnya itu kan view-nya sungai ya. Jalan menurun, kemudian ada pohon-pohon, ada sungai di situ. Nah itu kalau misalkan tamunya yang nginep di situ suka seneng explore, senengnya penasaran, pasti penasaran pengen turun, pengen lihat ke bawah itu jadi sungainya kayak apa sih? Wah, banget. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu menurut saya homestay ya bisa menjadi homestay unggulan. Nah, tapi kekurangannya untuk homestay ini hanya ada satu kamar. Jadi parkirannya itu lebih dapat kalau misalkan kamarnya dari satu, tapi saya kamarnya cuma satu. Nah, walaupun salah satu yang bisa digunakan kamar mandi di dalam kamar. Nah, kelebihan kamar mandi dalam ini juga memiliki kekurangan karena memang belum siap dan belum dibersihkan, jadi masih kotor dan gelap. Lampunya itu yang di dalam ini yang ada proses itu kan, jadi kamar mandi dalamnya ada dua space. Yang space pertama untuk wastafel, yang space itu lampunya masih mati, kemudian langit-langitnya juga masih kotor, lantainya, temboknya juga masih belum terawat karena memang lama tidak dipakai kan. Tapi airnya yang di bagian ini sudah bagus. Nah, yang di bagian proses ini airnya sudah bagus. Tinggal yang di bagian wastafel. Di bagian wastafel lampunya sudah terang, airnya mati. Jadi masih perlu banyak perbaikan kayaknya seperti apa untuk jadikan homestay.
Tapi dari tempat tidur, kemudian ruang makan itu sudah memadai lah. Apalagi di dalam kemarin kan ada makan siang ya. Jadi di meja makannya itu di dalam bukan makan sedikit banget. Sidang pleno kali ini dari saya, Pak Brodin masih ada kabar? Gitu. Akan ditambah sedikit oleh baju yang saya pakai baju. Oke, ini pakai model skin ya. Jadi memang homestay yang kita latih kemarin semuanya kita undang untuk belajar oke. Ada yang membutuhkan funding, yang dibutuhkan itu ini seperti lowongan untuk tamunya. Yang untuk pas footbreak itu kan ada footbreak yang tamu itu kan kantor itu sudah pada diri, sudah pada bagus. Jadi tamunya diajarin untuk funding apa yang bisa berjati atau apa ya, pepaya. Pengen udah Ini kaos Cika. oh iya. Oke, makasih. Itu selesai. Nama siswa saya bilang teman-teman dan teman-temannya ada oke, itu hasil reviewnya. Nanti Bapak Ibu pun boleh meminta hasil reviewnya ke mahasiswa ya. Di mahasiswa review untuk kantor. Sebelumnya boleh ini terbuka. Jadi kelebihannya setelah ini kita foto bersama dulu, pokoknya nggak boleh lupa ya sama nama kita. Itu sebagian dari kenangan kita foto bersama. Bukan ini terima ini sih, enggak kita ya makanya gini dan aku nggak menjelaskan mantap dah foto mantap Bu Halimah oke Bu Halimah Jaya nah ini nanti kirim Pak apa Vinyati. Homestay itu adalah akomodasi yang ada di desa wisata. Akomodasi di desa wisata itu bukan hotel, tapi homestay. Homestay dengan segala keunikannya yang dipunyai oleh warga masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka pendampingan homestay ini tidak akan berhenti pada uji kelayakan homestay saja, tidak berhenti pada pemasangan papan saja, tetapi ini harus ada pendampingan kelanjutan yang sifatnya bukan workshop, tapi kunjungan-kunjungan secara personal rumah per rumah. Terima kasih. Kita saat ini kita sudah melakukan uji kelayakan homestay yang itu menjadi salah satu tahap sudah dilewati menuju desa wisata, dan saya kerjasama semua pihak ya, terutama tetap semangat, tetap menjaga kekompakan, memperbaiki diri dan tetap itu saja. Terima kasih, mohon dukungannya Pak Kades dan bapak-bapak dari dinas itu untuk kita sama-sama mewujudkan desa wisata. Tunjung tim dari Unsur yang telah melakukan dan memberikan kabar kita sebagai desa wisata juga apa yang disampaikan Tunjung bisa terrealisasi di Jakarta. Pada tim produser yang kali ini diwakili oleh Bapak Udin, kami terima kasih atas edukasi, bimbingan, dan yang terpenting buat saya adalah bagaimana masyarakat pada ini bisa mengapresiasikan, bisa mengikuti kitab daripada para pembimbing dan pembina supaya menuju ke desa wisata dalam rangka untuk meningkatkan satu lapangan kerja dan lapangan usaha dalam menuju desa Banak yang makmur, sejahtera dan berakhlak. Kita berikan kemarin beberapa kali tamu-tamu baik dari Jawa maupun luar Jawa yang telah minat di homestay para
anggota Pokdamris dan anggota masyarakat, ternyata mereka juga menyatakan baik. Itu sebelum ada edukasi dari tim Bola Bubar. Nah, sekarang mohon kepada Ibu Tunjung dan Pak Tauhid senantiasa mendampingi baik pribadi maupun dinas supaya Pangdam betul-betul mencapai realisasi yaitu terwujudnya desa yang sejahtera, maju, mandiri, dan betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dan kepada Ibu Siti yang selaku Ketua Pokdamris mudah-mudahan betul-betul bisa memanage para teman-teman agar bersemangat kompak dalam rangka mewujudkan desa yang bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Nurdin dan Bapak Nurdin yang telah berkunjung ke rumah saya. Dan saya masih tetap melakukan pendampingan, kritik dan saran. Semoga kedepannya lebih baik lagi dari apa yang ada sekarang ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homestay Pangdam luar biasa. Ya, tadi kita telah melaksanakan dua hari ini dari kemarin dan juga hari ini kita telah melaksanakan uji kelayakan homestay dan juga dilaksanakan pelatihan standarisasi homestay, dan kita memiliki 10 rumah yang nantinya akan dijadikan sebagai homestay di Desa Pangdam. Dari hasil 10 rumah yang telah kita visitasi kemarin, hasilnya adalah hampir semua yang telah kita kunjungi itu bisa dan memang memungkinkan untuk nantinya dijadikan sebagai homestay. Hanya saja memang masih perlu dilakukan penambahan-penambahan dan juga perbaikan-perbaikan sehingga nantinya rumah yang digunakan bisa nyaman dikunjungi oleh tamu. Yang rencananya ada 11 rumah yang akan dijadikan sebagai homestay. Namun kemarin kita baru melakukan visitasi ke 10 rumah karena satu rumah sisanya baru akan dibangun dan renovasi, sehingga kemarin kita belum melakukan visitasi ke sana. Namun kedepannya akan ada 11 lokasi, 11 rumah yang akan dijadikan sebagai homestay yang bisa menerima tamu bersama di Desa Pangdam. TV Desa Banyumas pancen ngapak dadi kepenak. Terima kasih, selamat siang. Saya Iman Nurdin dari TV Desa Banyumas melaporkan bahwa pada hari ini di Desa Pangdam telah dilakukan workshop dan uji kelayakan homestay sebagai prasyarat ketersediaan sarana prasarana Desa Pangdam menuju desa wisata. Dan saya ucapkan selamat dan sukses untuk Pokdamris Laksita. Semoga Pokdamris dan pemerintah Desa Pangdam akan lebih berproduksi dan menggerakkan seluruh elemen perekonomian di Desa Pangdam.